Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita kembali lagi di mata kuliah komputasi numerik dan tutorial ya plus tutorial. Lalu semoga semua yang menjadi peserta di sini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Tetap selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Lalu untuk, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pencarian akar pada persamaan linier dan nonlinier. Untuk yang kemarin kan di mana, di DHMD itu saya tulis kita bahas metode Gauss dulu, tapi, ini saya membahas metode bisection dulu. Ya kita lanjut dulu. Nah, eee dalam pencarian metode pencarian akar, kalian kan sudah apa, sudah tahulah cara-cara mencari akar persamaan itu melalui, metode grafik seperti yang kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu mencari apa, metode grafik yang kita cari titik-titiknya manual, digambar seperti itu, dari seumpama fx dengan x kuadrat plus x gitu, itu gimana nyarinya kalau lewat metode grafik kan sudah kalian ketahui seperti yang sudah kalian pelajari selama ini di sekolah. Lalu ini untuk, selanjutnya melalui metode numerik pencarian akarnya. Nah, di sini ada 2 metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di sini metode tertutupnya itu adalah metode tabel, lalu metode mana, bisection atau metode bagi 2, sedangkan untuk yang ketiga adalah regulavalsi dan posisi salah. Sedangkan metode terbuka yaitu metode iterasi titik tetap, Newton-Raphson, dan metode secant. Di sini nanti tidak semua akan dibahas dalam mata kuliah kita. Lalu, yang tidak dibahas itu adalah metode tabel dan metode secant. Jadi, nanti kita hanya akan membahas ini langsung, regulavalsi, iterasi titik tetap, dan Newton-Raphson. Oke. Untuk selanjutnya, nah, perbedaan metode terbuka dan tertutup itu gitu ya. Nah, metode terbuka dan tertutup itu, yang pertama adalah mencari akar range AB pada tertentu. Jadi nanti kita akan, nggak perlu tebakan awal. Jadi kalau yang metode terbuka itu perlu tebakan awal nilainya berapa, kalau metode tertutup ini enggak. Jadi langsung kita, ada range-nya di situ diketahui, range-nya dan dipastikan dapat satu akar. Jadi kita akan menjadi 2 2 gitu. Nah, hasil selalu konvergen sehingga disebut juga metode konvergen. Kalau yang metode terbuka ini bisa dia itu melenceng jauh, bisa enggak, karena kalau metode tertutup itu, dia ini ada ya di metodenya itu ada kayak, ini valid nggak sih akar yang sebelah sini? Oh, kalau enggak, kita langsung ke yang lainnya. Jadi dia akan terus
menyempitkan gitu. Nah, kayak kalau metode sama metode bagi 2 gitu, kita kan 2 titik itu nanti akan dipersempit dipersempit dipersempit. Makanya dia itu, selalu konvergen karena hasilnya akan di situ-situ saja. Kalau metode terbuka ini bisa sangat tidak, apa, tidak konvergen gitu atau divergen yang dia akan melompatnya jauh gitu. Kalau ke arah seumpama kita hitung-hitung terus, oh ternyata ini malah menjauhi akar persamaan solusi gitu. Jadi itu tidak diketahui. Nah, untuk kekurangan semuanya jelas mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Nanti kekurangan dan kelebihannya, akan kalian ketahui sendiri setelah kita membahas semua metodenya gitu. Nah, ini kalau metode terbuka selain diperlukan tebakan awal, XN-nya itu akan dipakai untuk XN selanjutnya gitu. Jadi akan semakin nambah-nambah gitu jauhnya. Kalau gini nggak kebayang ya, nah nanti kalau udah berhitung akan kebayang. Nah, untuk yang pertama itu, kita akan membahas metode bagi 2, yaitu salah satu dari metode tertutup, yaitu yang pertama, interval yang di dalamnya adalah sebuah akar dibagi menjadi 2 subinterval yang sama lebar. Kemudian salah satu subinterval yang memuat akar dipilih sebagai interval baru. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai didapatkan titik bagi di tengah XR. Sebuah interval dapat dianggap sebagai akar persamaan yang dicari. Nah, ini secara umum atau apa ya, caranya secara umum itu seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan masih awang-awang gimana ya, gitu. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas algoritmanya, yaitu algoritmanya adalah pilih harga X1 yaitu harga X yang terendah dan XU yaitu harga X yang tertinggi agar fungsi berubah tanda sebagai interval tersebut sehingga fx kurang dari 0. Jadi ini ibaratnya kayak gini. Ini ada akar persamaan gitu. Ada garis. Nah, garisnya ini nggak diketahui f, x gitu ya. Suatu fx. Nah, kita itu mencari perpotongan akar-akar persamaannya itu di mana gitu. Seumpama kayak gini. Kita kan nggak tahu ya ini perpotongannya di mana, di titik mana gitu karena persamaannya itu belum dicari akar persamaannya masih fx seumpama x kuadrat plus bla 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 gitu ya. Plus 1. Nggak kelihatan pakai pen tab. Nah, kita itu mencari akar-akar ini yang bersinggungan ya, akar solusi ini. Nah, untuk metode bagi 2 ini, pilih harga XI atau harga XX yang terendah. Nah, karena XI dan XU itu kita range gitu, range interval. Bisa di sini tempatnya 1, X1, XI, XU. Bisa di sini. Ataupun bisa di sini 2 seperti ini, atau bisa di sini. Jadi, metode ini itu kayak di antara ini dan ini, sehingga bisa menemukan titik ini dan titik ini, seperti itu. Nah, taksiran pertama, akar tersebut disebut dengan XR. Nah, XR didapat dari mana? Dari X ini range awal mereka intervalnya XI plus XU per ditambahkan dibagi 2. Jadi dia nyari tengah-tengahnya. Oh, kalau nggak ketemu cari lagi di tengah
Semua dari XI sama ini, XI sama XU, nih dicari, oh dapatnya di sini gitu. Nah, di sini di tengah, pastikan dia di tengah-tengah ya, karena dibagi 2. Nah, itu nanti dia akan XR ini akan menjadi apakah sudah memenuhi di sini titiknya sebagai akar? Oh, belum. Kita nyari lagi. Nyari lagi dengan cara dia dengan ini lagi. Dia jadi XI dan ini ya jadi tetap jadi XU kayak gitu. Kenapa dia disebut metode bagi 2 bisection? Karena caranya seperti ini. Dia dibagi 2 mencari titik tengah. Nah, untuk cara selanjutnya, ini adalah evaluasi harga untuk menentukan subinterval mana yang akan memuat angka dengan cara sebagai berikut. Nah, jika fxi dan fxr itu kurang dari 0, maka akar terletak pada interval pertama. Nah, jika dia lebih, maka akar terletak pada subinterval kedua. Nah, subinterval kedua. Jika fx dan dikali fxr sama dengan 0, maka proses komputasi berhenti dan akarnya adalah XR. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan XR ini, XR baru, kalian harus mengevaluasi harga XR tersebut. Biar kenapa dia selalu konvergen, karena ini ada metode evaluasinya gitu, ada step evaluasinya. Apakah fxi dan fxr itu 0? Kalau 0, jadi dia akan di pertama gitu. Jadi kalau lebih dari 0, dia akan di subinterval kedua. Nah, jadi ini akan menjadi patokan gitu, di mana sih kalian akan mendapatkan ini, kan tadi dapatnya di tengah ya XR-nya, antara X1i sama XU, tengah. Nah, akarnya di sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Kita dapatnya dari evaluasi ini, tahunya. Oke, kalau dia eh apa? Ini kan tadi yang nomor 3 dievaluasi, sehabis dievaluasi kalian menentukan di sebelah mana sih dia kanan apa kiri gitu. Nah, kalau kanan kiri kalau dia nggak 0 hasil XR-nya, oh jadi harus dihitung lagi gitu. Kalau dihitung lagi, kalian mau ke sebelah mana? Ke sebelah cenderung ke XU atau ke cenderung ke XI gitu. Kalau sudah dapat, baru cari buat taksiran baru lagi dengan dibagi 2 lagi antara XR dengan XU yang ya XI yang baru atau XU yang baru itu untuk mencari XR yang baru. Maksudnya ini adalah XR-nya tadi nanti menjadi XU itu. Nah, setelah itu putuskan apakah taksiran baru cukup akurat dengan kebutuhan. Biasanya epsilon A kurang dari epsilon S jika ditentukan. Nah, ini nanti di yang kelima ini kalian jangan khawatir karena biasanya di dalam soal itu sudah diberikan toleransi. Jadi seumpama hitunglah berapa akar-akar persamaan dari soal berikut dengan metode bagi 2 gitu, dengan maksimal toleransi epsilon biasanya dengan berapa angka di belakang koma seperti 10 pangkat minus 5 kayak gitu. Harus sampai situ gitu E-nya maksimalnya. Terus kalau untuk yang ini ada yang persen, nanti ini ada caranya yang persen juga ada, atau dengan cara membatasi iterasi seumpama dengan hitunglah soal berikut atau dengan metode bisection atau metode bagi 2 dengan maksimal iterasi 10 seperti itu. Itu nanti pasti ada untuk membatasi kita sampai mana sih mengerjakannya kayak gitu. Nggak harus iterasi terus dan looping gitu ya. Nah, itu harus tetap dibatasi. Kecuali kalian akan mendapatkan langsung 0.
Nah, ini untuk contoh soalnya, yaitu fx adalah e pangkat x min 2 min x kuadrat. Nah, kayak gini. Ya kan kalian kalau mencari secara manual atau metode grafik kan akan sangat kesulitan ya. Nah, ini dicari dengan metode numerik. Cari akarnya dengan metode bisection di mana XI 0,5 dan XU 1,5. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah mempunyai range range apa? Interval gitu. Nah, dengan epsilon S atau toleransinya 1%. Oke, untuk langkah pertama kita kan sudah dapat nih XI sama dengan 0,5 dan XU-nya 1,5. Lalu untuk fxi-nya kita kan langkah pertama adalah menghitung fxi dan fxu. Kita masukkan angkanya, dimasukkan aja langsung seperti xi-nya berapa tadi ke ini kan e pangkat x min 2 min x kuadrat itu berapa? Dengan min 2 min x kuadrat. Nah, x-nya itu diganti fxi ini dan fxu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalian bisa hitung dengan kalkulator manual atau kalkulator online kalau ada. Nah, ini untuk yang kedua, XR-nya. Nah, kita cari XR. XR-nya dengan dibagi 2. XI plus X1 per 2. Yang dibagi adalah X-nya, bukan Fx-nya. X-nya adalah 0,5 plus 1,5 per 2 sama dengan 1. Jadi XR yang pertama adalah 1. Lalu untuk FXR, FXR yang yang pertama adalah kita langsung masukkan min 0,28172. Nah, untuk fxi kali fxr, nah ini untuk tahap evaluasi ya. Jadi hitung fxi sama fxr-nya ini berapa? Apakah sama dengan 0? Apakah kurang dari 0? Apakah lebih dari 0? Oh, kalau udah lebih dari 0, maka xi baru sama dengan 1. XI baru sama dengan 1 ya ini, dia menggantikan XR. Kan tadi XI sama XR ya, kalau dia lebih dari 0, kalau dia lebih dari 0, maka dia terletak antara XI dan XR. Jadi XI dan XR, XI dan XR, maka XI barunya adalah yang si XR, maka dia akan dipersempit lagi kan. Jadi nyari lagi untuk XR-nya. XI plus XU per 2 sama dengan 1 plus 1,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,25. 1,25, jadi kan dia ke arah yang lebih besar ya untuk XR taksirannya lagi. Gitu. Nah, XR-nya 1,25. Terus untuk EA, epsilon A-nya itu caranya seperti ini. Jadi XR yang baru dikurangi XR yang lama atau akar taksiran baru dikurangi taksiran lama per 1,25. Jadi ini adalah kayak selisih gitu loh, selisih ini sudah sesuai nggak dengan toleransi yang ada. Ini caranya seperti ini kalau dia menunjukkan di persen. Tadi kan dia maunya 1% ya, maksimal. Ini masih 20%. Jadi, oh ini bukan akar yang diinginkan. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah cari lagi FXR baru dan FXI, FXR dievaluasi lagi apakah lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah lebih dari 0, maka XI baru sama dengan 1,25. Lalu dicari lagi XR sama dengan XI plus SU per 2, yaitu 1,25 plus 1,5. 1,25 plus 1,5. Jadi XU-nya tetap ya, ini XR-nya aja, XI-nya aja yang terus berubah karena FX
evaluasinya menunjukkan dia lebih dari 0, tetap lebih dari 0, maka yang diganti adalah XI terus. Nah, XI plus XU per 2, nah ini dapatnya adalah 1,375. Jadi kelihatan ya trennya dari dari naik dari 1, terus 1,25, terus 1,75. Nah, ini diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang dimau gitu. Bisa saja dengan cara seumpama kalian ngitung dulu sampai seumpama 5 iterasi, setelah itu baru kalian cari epsilonnya berapa, apakah sudah apa belum gitu daripada satu-satu gini ya. Tapi sebenarnya bisa saja kalau satu-satu karena kalau satu-satu ini kan kalian langsung tahu gitu ya, nggak akan menghitung lagi gitu. Kalau kita udah ada feeling, "Oh kayaknya nggak mungkin deh ini di iterasi ketiga," gitu. Pasti dia di iterasi kelima atau keenam karena masih jauh banget gitu. Nah itu boleh kalian hitung di terakhir. Itu asalkan, ending-nya atau di akhir itu epsilonnya itu sampai di angka yang diinginkan gitu, nggak harus setiap step kalian kalian cek gitu ininya epsilonnya itu. Karena akan lumayan terburu waktu gitu ya, menghabiskan waktu karena nanti kalau kalian kuis atau ujian itu kelamaan gitu dan metodenya tuh nggak hanya bakal satu ini gitu. Nah, ini sampai langkah 4 dengan cara yang sama tetap dicari. Nah, ini dicarinya sampai, ini masih 2,3% gitu. Oh, belum. Nah, ulangi terus langkahnya sampai dapat di bawah 1%. Nah, ini. Jadi 1,3203 kayak gitu. Nah, terus kalau sudah dapat, itu, eee usahakan dirangkum dalam tabel gitu. Jadi berapa atau kalian mau apa, langsung maksudnya dirangkum dalam tabel karena kan kita nanti dalam ujian atau kuis menghitungnya akan manual lengkap dengan caranya, bukan yang langsung pakai Excel gitu kan. Jadi harus, tetap kalian tuh tetap dimasukin gitu. Jadi biar tidak bingung, biasanya anak-anak tuh langsung bingung gitu. Aduh ini berapa ya gitu. Dia tuh akan di tengah-tengah itu bakalan bakalan kayak bingung ini gimana sih kok tiba-tiba ini gitu. Akhirnya amburadul dan mereka kehabisan waktu gitu. Jadi saran saya memang harus banyak belajar, banyak latihan gitu dalam menghitung itu nggak akan pernah apa ya nggak akan pernah bohong gitu, nggak bisa kayak kalian tuh cuman kayak teori gitu dihafalin. Oh begini ya konsepnya, oh iya ini tinggal dibagi 2, ini nanti tinggal cari, itu bakal nggak bisa karena butuh penyesuaian, butuh menghitung manual, butuh kayak ya kayak kita belajar bahasa gitu, nggak bisa kita tuh ujuk-ujuk jadi langsung 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 TOEFL-nya seumpama dari 100, 350 lah. Itu dengan belajar semalam langsung jadi 550 gitu. Itu kan agak nggak make sense gitu kan. Itu karena bahasa tuh perlu pembiasaan, perlu belajar sedikit demi sedikit gitu. Nah, itu perlu latihan terus, begitu juga dengan matematika bila hitungannya manual gitu. Jadi untuk ketahanan kalian dalam menghitung, maksudnya biar nggak bingung, itu perlu latihan yang terus, jadi kalian tuh bisa luas gitu untuk menghitungnya. Nah, kenapa kita selalu pakai manual di sini, bukan asal Excel gitu, bukan asal langsung MATLAB, yang penting meskipun kita teknik elektro, kita yang penting
langsung aja disimulasi, dikomputerisasi semuanya gitu. Meskipun apa, memang, zamannya sudah seperti itu gitu ya. Tapi kalian akan tetap dibutuhkan ketahanan dalam menghitung gitu, menghitung manual. Itu akan dipakai dimanapun tes kalian akan berada, meskipun kalian akan melanjutkan S2, itu ada tes TPA kayak gitu, ada tes kemampuan akademik, itu kan ada ya di SNMPTN kemarin. Nah, itu kalian akan tetap akan bertemu seperti itu untuk apa, mengukur kemampuan dasar logika kalian, menghitung kalian, verbal kalian, kayak gitu. Itu akan, sampai kalian mau S3 pun nanti itu akan diperlukan, kayak gitu. Untuk kalian masuk kerja pun nanti juga ada namanya hitung baris, deret, pada koran tuh yang panjang, itu juga ada, TPA juga ada. Nah, jadi apa ya, jangan pernah meremehkan latihan gitu, menghitung secara manual gitu, itu jangan pernah diremehkan untuk, kecepatan-kecepatan yang kayak gitu, kecepatan menghitung. Jangan sampai kalian tuh udah kuliah kebanyakan make kalkulator, jadi apa-apa dikit-dikit kalkulator. Jangan tumpul-tumpul banget gitu, meskipun dikasih udah tinggal diprogramin gitu, masukin gitu. Jangan kayak gitu karena, apa, ketangkasan dan ketahanan buat ngitung itu tetap dilakukan di every step buat kalian tuh naik level gitu. Oke, ini kan udah ketemu ya, kalau udah, epsilon S-nya 1%, nah ini maka akarnya yang terpilih adalah 1,303 karena dia sudah memenuhi syarat dari yang diperlukan, yaitu 0,59%. Oke, sudah untuk metode bagi 2 ini, saya rasa udah cukup satu contoh dan, teorinya. Jadi nanti untuk latihan akan saya berikan di Spada untuk, apa, tugas menghitungnya gitu. Dan untuk metode selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini, semoga ya didengarkan. Lalu atau dilihat videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.